Sobat Foodies, ketemu lagi bareng saya Sarita Suteja, Educator at Foodies Academy. Pada Foodcast kita kali ini, kita akan membahas mengenai jadi juara lokal atau lokal champion aja. Lebih asik. Foodies, galau nih, banyak banget tawaran untuk buka cabang di berbagai daerah. Bingung, mau ambil kesempatan ini atau lewatin aja ya? Nah, banyak nih pertanyaan kayak gini ya, apalagi kalau brand kita lagi bagus-bagusnya. Godaan itu pasti akan muncul. Bayangin aja ya, punya cabang di berbagai daerah, belum lagi cuan yang masuk, wah sepertinya enak banget. Kesempatannya mungkin ya, datangnya nggak akan 2 kali. Bener nggak sih? Tapi andaikan hal tersebut semudah dan seindah yang kita bayangin. Realitasnya buka cabang di banyak kota itu artinya berhadap-hadapan dengan raja lokal dan kekuatan lokal di daerah lain. Membangun organisasi dan back office yang besar dan mahal, perlu memahami insight daerah yang berbeda terkait dengan konsumen, menghabiskan banyak uang untuk membangun brand dan sistem, menghabiskan waktu yang banyak untuk mengelola banyak cabang, membutuhkan skill dan pengalaman yang kuat. Dan belum tentu kitanya bisa berhasil, apalagi brand yang modalnya viral doang, belum teruji secara fundamental dan waktu. So, pertanyaannya, kenapa tidak dipikirkan untuk menjadi raja lokal aja? Bisa kok jadi raja lokal, bisnisnya miliaran, puluhan miliar, atau bahkan ratusan miliar loh. Banyak kan raja lokal yang sudah bertahan sejak lama, bahkan puluhan tahun. Menarik kan? Nah, oke, kita coba lihat ya lebih dalam lagi. Kenapa sih jadi raja lokal itu menarik untuk menjadi pertimbangan? Yang pertama, kita lebih paham market di lokal. Sebagai orang lokal nih, tentunya kita paham ya tentang market lokal. Kayak siapa konsumen kita, gimana habitnya, budayanya, dan lain sebagainya. Kitanya nih ya, jadi lebih mudah menyusun strategi untuk bisa sukses. Perubahan konsumen juga bisa kita pantau secara berkala. Beda ceritanya nih kalau cabang kita di berbagai daerah. Belum tentu loh kita paham konsumen lokal dan ini cukup riskan tentunya. Konsumen Bandung aja nih misalnya ya, bisa jadi beda banget dengan konsumen di Yogyakarta. Sehingga butuh strategi yang berbeda. Yang kedua, mengelola putaran SDM. Kalau fokus bisnis kita di lokal, misalnya banyak cabang atau banyak brand, ini akan mempermudah kita untuk mengelola SDM. Misalnya ya, kurang karyawan di brand X, bisa geser dari brand Y. Karyawannya kurang di cabang A, bisa di-cover dari cabang yang lain. Bayangin aja ya, kalau kita punya cabangnya di beberapa daerah. Nah, gimana coba ngehandlingnya? Padahal bisnis kuliner itu sangat erat kaitannya dengan mengelola karyawan. Yang ketiga, kontrol dan audit rutin harian. Kita bisa loh melakukan kontrol rutin harian. Bisa keliling-keliling cabang setiap hari karena di satu kota. Bisa menyapa karyawan kita setiap hari. Membangun hubungan yang lebih dekat dan erat dengan tim kita. Kita juga bisa melakukan audit yang mendadak setiap hari. Kontrol dan audit ini salah satu kunci konsisten yang penting. Yang keempat, cepat dalam inovasi. Bermain di lokal juga membuat kita lebih cepat berinovasi. Apalagi kita memang memegang dan mengelola sendiri bisnis kita. Nggak perlu banyak birokrasi karena kitanya udah hafal market lokal. Selain itu, timnya juga lebih lean atau efisien. Keputusannya bisa lebih cepat untuk dilakukan. Karena konsumen kita juga lokal, maka pertimbangan kita untuk melakukan inovasi juga pastinya lebih cepat. Bayangin ya, kalau banyak daerah, inovasinya kita bisa jadi butuh waktu yang lebih lama. Karena market kompetisinya juga beda banget. Yang kelima, koordinasi internal yang cepat dan sederhana. Fokus di lokal juga membuat koordinasi kita di internal lebih cepat. Keputusan yang diambil bisa cepat dilakukan. Membuat meeting koordinasi juga bisa cepat karena timnya semua ada di lokal. Tim kita juga bisa mudah untuk berkoordinasi dengan owner. Yang keenam, fokus capital atau budget di pasar yang potensial. Budget atau modal untuk pengembangan dan investasi juga bisa lebih fokus. Kita bisa membesarkan bisnis kita lebih mudah dan lebih cepat. Kekuatan kapital difokuskan untuk pasar yang kita pahami. Kita juga bisa melakukan diversifikasi brand di lokal market. Poin utamanya adalah bisa menjadi raja lokal dengan efektif budget. Yang ketujuh, banyak waktu untuk
keluarga. Ini bagian yang juga sangat penting ya ketika kita menjadi raja lokal. Kita jadi punya banyak waktu nih untuk keluarga kita. Setiap hari bisa pulang ke rumah untuk bareng keluarga. Setiap weekend bisa menghabiskan waktu untuk berlibur. Intinya, waktu dengan keluarga kan tidak bisa tergantikan ya. Pertanyaan selanjutnya nih, apakah cukup dengan satu brand saja? Tergantung seberapa besar marketnya. Tapi biasanya tentunya ada tambahan strategi nih untuk menjadi raja lokal, yaitu diversifikasi bisnis. Baik yang sejenis, misalnya kuliner, atau yang berbeda sama sekali seperti properti, jasa, dan lain sebagainya. Sahabat Foodies, terus tungguin ya video terbaru kami. Silakan subscribe YouTube Foodies Channel dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar makin banyak juga yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel, di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.